Kita mulai dengan pertanyaan seputar latar belakang dan karakter seorang Piri Tendean. Pierre Tendean. Pierre Tendean. Bagaimana menurut Mas nih, karena Mas yang menulis bukunya nih ya, latar belakang keluarga dan masa kecil dari Pierre Tendean ini dapat membentuk kepribadiannya. Hmm. Jadi seperti kita tahu Pak ya bahwa Pierre ini secara apa ya personal look pertama aja kita udah tahu kalau beliau ini uh, bule, blasteran gitu ya. Nah beliau ini lahir dari bapak yang bernama Aurelius Lambert Tendean yang berdarah Minahasa dan juga ibu yang bernama Maria Elizabeth Cornet yang berdarah Prancis. Jadi memang em, blasteran beliau ini. Kemudian beliau juga lahir ini em, punya dua saudara. Yang pertama ini namanya Ibu Mitsi. Saya panggilnya Oma Mitsi sih, Mitsi Fare. Dan Ibu Ros Widiati Tendean. Masing-masing berjarak 5 tahun. Jadi punya kakak yang usianya 5 tahun di atas. Kemudian punya adik yang 5 tahun di bawah. Nah, pasti ada kekhususan hubungan ya antara Om Pierre ini dengan sang kakak karena bagaimanapun juga dengan usia yang jauh lebih tua pasti beliau lebih mengikuti masa tumbuh dan berkembangnya Om Pierre sampai dengan ketika diceritakan Oma Mitsi ya. Saya manggilnya Oma Mitsi nggak apa-apa ya. Oma ini Oma Mitsi mengantarkan Om Pierre ketika apa masuk ke akademi militer, kemudian pada saat di asrama yang mengantarkan barang dan menjenguk itu juga beliau lebih sering melakukan itu. Bahkan ketika Om Pierre sudah menjadi ajudan Pak Nas juga beliau ini yang em, banyak menjenguk lah istilahnya seperti itu. Jadi bisa saya katakan bahwa yang saya ceritakan dalam buku ini memang banyak unsur humanorea dari sisi sudut pandang sang kakak ini seperti itu ya. Kemudian saya ramu dengan eh, proses historikal, kemudian juga ada data-data yang kita jatuhnya itu akan lebih enak ketika itu nanti dibaca oleh anak-anak muda seperti itu. Nah, em, beliau ini lahir di dari seorang ayah yang dokter ya. Jadi dokter ini dia punya konsekuensi logis untuk berpindah-pindah. Jadi nomaden gitu. Jadi artinya di sini Pierre itu juga terinfluence untuk dia bisa mudah untuk beradaptasi gitu. Jadi dari lahir di Batavia, kemudian pindah ke Tasikmalaya, kemudian di Cisarua, sekolah di Magelang gitu kan, sampai dengan terakhir dia di Semarang seperti itu. Jadi ada proses akulturasi dalam kehidupan mereka, ada proses adaptasi yang itu pasti akan menjadi satu bekal buat Pierre itu untuk mudah dia bisa membaur dengan masyarakat seperti itu. Kemudian juga di masa-masa kelahiran Pierre itu kan memang sedang dalam ini ya Pak ya peralihan dari era kependudukan Belanda ke Jepang pada saat itu. Jadi memang sebagai seorang tokoh pada saat itu eh, Bapak Altendean ini dan sang ibu yang kita tahu bahwa dia benar-benar pure bule ternyata punya andil untuk membantu para pejuang begitu. Ya sesuai dengan hematnya mereka gitu. Entah itu dari bantuan kesehatan atau mungkin dari sisi eh, asupan makanan atau apalah seperti itu. Nah, itu yang akhirnya memframing kehidupan Pierre dan juga keluarganya menjadi sosok yang patriotik gitu. Jadi itu akhirnya membentuk membentuk kepribadian Pierre dan kalau kita lihat juga saya melihat bahwa Om Amit si kakaknya dan juga adiknya itu juga memiliki passion juga di bidang-bidang apa namanya em, kepedulian terhadap terhadap bangsa seperti itu. Entah itu mungkin di bidang sosial dan sebagainya. Nah, itu akhirnya itu juga kemudian diceritakan dari rekan-rekan atau teman-teman Pierre semasa kecil itu juga bahwa Pierre ini bahkan sempat dia nggak mau pakai sepatu ketika sekolah karena pada saat itu yang lagi tren bata ya sepatu bata itu bukan hal yang susah untuk keluarga mereka untuk membeli tapi Pierre ini memilih untuk tidak memakai sepatu supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya gitu. Bahkan dia juga ikut bantu teman-temannya untuk kalau pas liburan tuh suka ini cari siput sebagai tambahan lauk pauk untuk teman-temannya. Nah, itu menjadi satu satu narasi cerita yang juga disampaikan oleh bukan cuma satu orang tapi banyak sekali termasuk mungkin sang kakak yang menceritakan kalau adiknya ini bukan orang yang manja, kemudian juga ketika berulang tahun tuh dia nggak segan untuk mengundang berbagai macam kalangan tanpa memandang status sosial seperti itu. Yaitu nilai-nilai utama yang mungkin sedikit banyak akhirnya membentuk kepribadian Pierre kecil seperti itu. Baik, terima kasih Mas.
Nah, tadi udah dibahas mengenai nilai utama yang dibariskan ya, Mas. Nah, sebenarnya nilai utama yang terkait dengan apa jadi tentara gitu ya pada Hmm, waktu itu ya, di mana eh, Pak Pierre Tendian ini kan lahir di zaman masih penjajahan ya kalau nggak salah ya. iya, Jadi belum merdeka ya. Apakah warisan-warisan nilai perjuangan kemerdekaan itu dari keluarga ya khususnya itu ada pengaruhnya? Kan ayahnya seorang dokter ya, iya. yang asumsinya dia membantu juga ya para pejuang juga gitu ya. Apakah itu juga membentuk karakter seorang Heeh, Pierre Tendian? iya. Ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan passion ya. Mungkin kalau saya bilang setiap anak kan pasti punya punya passion, punya punya apa ya, punya dream gitu. Yang Iya, dari Pierre Tendian sendiri ini sebenarnya dari kecil sudah terlihat. Misalnya ketika dia berhalusinasi atau halu ya kalau sekarang zamannya itu halu, iya. lagi main-main sama temennya itu dia buka baju terus mukul-mukul dadanya gitu. Iki dodoku, ini dodomu. Jadi kayak kayak dia sudah menggambarkan dirinya itu sebagai seorang seorang prajurit seperti itu. Oh, Itu diceritakan oleh oleh sang kakak bahwa ini sang adik ini dari kecil aja udah seperti itu begitu. Kemudian juga ada beberapa kejadian yang buat saya itu ini kayak dia sudah punya punya pesan untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga. Jadi ada cerita Pak di era pemberontakan PKI tahun 48 itu sang bapak ini sudah hampir menjadi targetnya juga. oh, Jadi di satu kejadian itu dia melewati satu gerombolan. Waktu itu kan apa namanya meletus kejadian peristiwa Madiun. Kemudian ada segerombolan yang mau menculik si Pak Al Tandian ini. Ya kita nggak tahu tidak diceritakan apakah mungkin menculik itu untuk membantu gerombolan mereka yang sedang terluka atau apa. Tapi kemudian yang bersangkutan beliau ini kabur. Akhirnya jatuh ke Sungai Manggis dan akhirnya pada saat itu ditembak kakinya dan membawa bekas luka itu sampai beliau eh, tua seperti itu. Dan itu mungkin juga menjadi apa ya? Menjadi cerita tersendiri yang akhirnya membuat Pierre Tendean ini sempat juga pada saat SMA itu dia melihat ada gerombolan pawai PKI. Nah, itu berantem pada saat SMA itu. Terus ada luka sayatan lah di baunya itu sampai di apa karena berantem tadi gitu. Jadi dari sana itu sebenarnya kita udah melihat bahwa sebenarnya Pierre ini tipe orang yang eh, punya semangat juang dan membela orang-orang di sekitarnya sebenarnya seperti itu. Kemudian kalau tadi juga diarahkan ya kita tahu bahwa di tahun-tahun segitu itu sebenarnya dunia hiburan kita itu sudah sedang marak-maraknya. Kita tahu ada Ismail ya. Ismail lah itu saya sempat diceritain juga sama Om Amici kalau beliau juga sempat ditawarkan juga untuk bergabung di filmnya. Dan saya rasa bukan hal yang sulit juga untuk Pierre Tandian kalau misalnya dia mau terjun ke dunia hiburan kan pada saat itu ya menjadi bintang. Kita tahu bahwa ada um, Boy Iska kalau nggak salah ya namanya itu yang kalau kita lihat sekilas ya memang bule-bule blasteran mirip seperti Pierre yang ada di eranya juga. Ternyata dia punya adik namanya Alis Iska, anak atau adik gitu yang ternyata itu juga jadi idolanya Pierre gitu, sama-sama Perancis bule sama-sama bule Perancisnya juga gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian em, berlanjut juga ternyata pada saat em, selesai SMA itu sebenarnya orang tua menginginkan Om Pierre ini untuk masuk ke bidang-bidang sains. Saya pengen jadi dokter atau kalau nggak jadi arsitek gitu. Tapi diledek sama Pierre kan waktu itu. Ngapain jadi dokter? Dokter cuma bisa nyembuhin borok doang gitu kan. Ya memang dia apa ya kepribadian yang sangat kuat untuk punya apa namanya punya punya keinginan pasti akan berusaha untuk diwujudkan seperti itu. Selama itu baik pasti ya keluarga pasti akan mendukung. Termasuk salah satunya adalah sang kakak yang ikut merestui Om Pierre untuk masuk ke dunia militer begitu. Berarti pengaruh kakaknya juga cukup kuat ya Cukup kepada kuat. kepada Iya, support kita. system. Ya, kita manggilnya apa ya? Om Pierre atau Om Pierre aja Om Pierre aja ya? ya Ya, biar supaya lebih ini lebih ya. akrab. Ini memang saya juga agak bangga sih, karena saya juga ada keturunan Minahasa. Minasa. Ya, tapi blasterannya bukan blasteran Prancis, ini blasteran Batak saya. Jadi Oh, I see. nggak nggak secakap Om Pierre ya.
Memang kalau tadi disebutkan, jadi saya bangga juga nih Mas Mentan nih, tahu Iya, Usmar Ismail, tahu Boy Ishak itu zaman-zaman jadul dulu tuh, iya. itu kan. Kan Kalau sebenarnya kita ketika ketika menuliskan sebuah cerita seperti sekarang ini kayak hmm, kayak biografi itu, saya mencoba untuk mendalami ketika masa-masa itu tuh apa sih yang sedang terjadi. yang Bukan terjadi, cuma di ya, dunia kemiliteran, bukan cuma di dunia masyarakat biasa, tapi dunia ya, hiburan seperti apa dulu, dunia pendidikan seperti iya, apa dulu, ada apa lah itu hal seperti itu. Saya betul. sambungkan Jadi kalau lihat mukanya Om Pierre ini, kemungkinan dia jadi kalau sekarang tuh bisa jadi selebritis deh. jadi selebritis, Iya, superstar. tapi superstar kan, karena dari muka ya penampilan Iya, segala macam. Nah, tapi yang tadi menjadi pertanyaan, mengapa justru dia memilih menjadi prajurit, ya kan? Di tengah masa transisi yang tadi tuh pasca iya. kolonial segala macam. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan tuh. Selain tadi ya keinginan kuat dia membela apa kawan-kawannya, dia Ayahnya juga, ya. Terus saya baru ngerti juga dia suka tawuran juga kali ya, betul. ya. Tapi sekarang anak-anak tawuran nggak jadi pengen jadi tentara tuh. Ya. Silakan Mas, itu kenapa tuh Mas kira-kira? Iya, ya saya rasa di masa itu mungkin juga em, jenis-jenis profesi yang populer pada masa itu mungkin juga tidak sebanyak sekarang kali Pak ya. Kalau sekarang mungkin ada banyak dan anak sekarang kan yang penting cuan 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 gitu kan. Kalau sekarang kan apa aja bisa dilakukan gitu. Buat saya sih sebenarnya justru profesi-profesi yang punya karakter seperti ini juga harus ada di masa sekarang dan harus punya punya sosok gitu, punya personifikasi karena bagaimanapun juga ya ini profesi yang penting juga kan Pak, termasuk akademisi, termasuk mungkin seperti bapak-bapak ini kan juga tetap kita perlukan meskipun teknologi sudah banyak bisa mengakomodir itu semua gitu. Setuju, saya setuju sekali sih ya. Ya, Tapi saya juga nggak tahu ya. Tapi mungkin memang saat sekarang ini banyak sih orang tetap pengen profesi sebagai tentara, sebagai apa gitu ya, ya. Tapi kalau kita bayangkan Pierre Tendian dulu, mungkin lebih ini lagi karena melihat situasi kali ya. betul. Situasi perang, situasi penjajahan, Ya, eh, bangsanya menderita segala macam dan ingin membela gitu ya. iya. Mungkin betul nggak itu juga yang menggerakkan dia gitu Itu ya. salah satunya, Pak. Setelah melihat Hmm. melihat apa ya dinamika kehidupan yang dijalani oleh orang tuanya. Hmm. Ya mungkin salah satunya ketika sang ayah itu harus berhadapan dengan gerombolan PKI. Kemudian juga ketika melihat bapak ibunya harus membantu para pejuang. Kan mau tidak mau ketika para pejuang atau para apa ya orang-orang yang berjibaku langsung dengan medan perang itu datang ke rumah kan pasti anak kecil ini kan juga pasti akan melihatnya terus itu. Pasti akan punya punya idola sendiri lah ngelihat, oh kok keren kalau bisa pakai seragam atau mungkin jadi something gitu yang ada di benak mereka seperti itu. Ya seperti apa kayak wah ini ada hero ya, Iya hero betul. yang datang ya ke Iya rumahnya lagi diobatin oleh bapaknya segala betul. macam luar biasa. Silakan Pak Budi. Iya, ya ini memang ke sosok biasanya dari Om Pierre ini dari muda memang sudah menonjol ya. Apalagi pada masa itu kan. Nah, saya juga baca bahwa Om Pierre ini juga dikagumi oleh lingkar sosialnya. Itu apa seperti itu ya, Mas? Menurut informasi yang Mas Menta Iya. terima. Kalau kita sering baca-baca berbagai macam literasi terkait dengan Om Pierre ini kan selalu diceritakan secara naratif ya. Orangnya Ya, disiplin, orangnya ramah, tidak membeda-bedakan dan sebagainya. Tapi ada hal yang lebih intens lagi, lebih intimate ketika saya ya di buku ini juga tertuang ya. Seperti ucapan-ucapan yang disampaikan dalam bahasa keseharian oleh Om Pierre ini dengan orang-orang di sekitarnya itu kita ngerasa kayak lebih lebih ini ya lebih seperti seperti bertemu dengan sahabat yang hangat gitu dari celotehannya dari kata-katanya jadi kerasa kayak kayak ini orang selain mungkin juga agak galak terus juga humoris suka ngejok gitu dan yang pasti karena good lookingnya juga itu tidak bisa dipungkiri kan seperti itu makanya ketika saya bertemu dengan Om Amitsi yang saat saya bertemu itu juga usianya udah 80-an ya. Beliau itu dengan menirukan gesturnya Pierre, logatnya Pierre yang agak mendok Jawa, terus kemudian gaya-gaya itu
kita ngerasa kayak ya siapapun pasti akan akan gampang suka gitu dengan kepribadian Om Pierre seperti ini. Di luar mungkin cerita-cerita yang cuma kita baca aja, kalau kita nggak ngelihat langsung orang yang menirukan gayanya pada saat itu kan kita nggak tahu, nggak bisa merasakan seperti apa sih sebenarnya sosok Om Pierre ini gitu. Jadi ya tidak bisa dipungkiri memang itu magnet juga buat saya sih, kalau misalnya misalnya kita ada di masa itu, saya punya teman seperti itu pasti akan jauh lebih menyenangkan gitu. Ada cerita-cerita seperti eh, kan kita kan ada ini ya, selalu yang kita lihat Om Pierre sama Adi Irma ini kan mesra sekali ya. Mesra terus apa kayak di film dikasih coklat. Itu padahal ya ada cerita-cerita kayak Adi Irman nangis digodain sama Pierre gara-gara minta minta dibeliin es krim di bandara gitu. Ya, orang jam segini belum buka itu kan, jadi nangis rumah itu, jadi nanya ada apa ada apa. Itu ada cerita-cerita kayak gitu yang tidak diceritakan di sejarah dan film tapi itu diceritakan sama Messi. Nah, buat saya tuh kita memposisikan pahlawan itu juga sebagai manusia adalah hal seperti itu yang buat saya itu jauh lebih lebih menyenangkan gitu Pak, daripada kita cuma, mohon maaf nih, mengglorifikasi sosok tokoh seolah-olah kayak bukan manusia gitu. Tapi justru ketika kita mendengarkan langsung dari orang-orang terdekat dan tahu seperti apa keseharian itu, justru jauh rasa cinta kita tuh jauh lebih berlipat lagi gitu. Tapi bukan mengglorifikasi kayak Tuhan gitu ya, lebih ke suka seperti Ya, in person gitu. apa lebih membuat mereka itu jadi humanis, lebih Betul. human, lebih Iya, manusia gitu ya. iya. Ini apa kalau tadi sebutkan Oma siapa? Oma Mitsi, Nixi itu ibunya atau kakaknya. oh kakaknya Iya. masih masih ini ya ada ya sampai sekarang ya. Oh enggak, sudah meninggal. Jadi saya menulis itu tahun 2008, 2018, 2019 terakhir. Beliau berpulang itu 2020 atau 2021 ya. 2021 kalau nggak salah. Dengan usia lanjut ya. Iya, Ini kalau makanya Pak, jadi keluarga Om Pierre itu berapa berapa orang anaknya dari dia ini punya kak punya punya kakak satu perempuan, Oma Mixi punya tadi. ya punya adik perempuan satu. Oh jadi dia laki satu-satunya. Iya, betul. Makanya sebagai apa ya, tumpuan kesayangan keluarga gitu. Ketika Iya. ketika mau masuk ke militeran pun juga dilarang sama ibunya karena khawatir ibunya gitu. Tapi ternyata juga Oh akhirnya gugur juga ya. dengan profesi tersebut.